Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kesempatan pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, janji ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kegalauan murid-murid karena mereka akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan sendiri tahu keadaan mereka, kegalauan mereka, maka pernyataan ini disampaikan Tuhan untuk murid-murid Tuhan waktu itu, dan juga tentunya untuk mengingatkan kepada setiap kita yang hidup pada zaman ini. Jelas Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya Allah itu mau menjadi Bapa sekaligus sebagai ibu di dalam kehidupan kita. Sebagai ibu, Dia mau menyatakan kasih setianya di dalam sepanjang kehidupan kita. Maka ada pepatah katakan, kasih ibu sepanjang jalan. Artinya seorang ibu mengasihi anak-anaknya itu tidak peduli situasi dan keadaan. Dia akan menyayangi anaknya. Dan inilah janji dan pernyataan Allah di dalam Kristus Yesus untuk murid-murid Tuhan pada waktu itu. Di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah kegalauan yang dialami. Nah Bapak Ibu Saudara, dan Allah tidak cuma menyatakan sebagai ibu, tetapi juga sebagai bapak. Bapak Ibu Saudara tahu peran seorang suami dalam rumah tangga tidak saja memberikan nafkah. Artinya apa? Allah itu mau memelihara, tetapi juga seorang suami atau seorang bapak, dia itu juga sebagai pengayom, sebagai pelindung di dalam sebuah rumah tangga. Jadi sebenarnya kalau kita memahami pernyataan Tuhan ini, kita tidak perlu lagi hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, karena Allah sendiri yang mau bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi Bapa sekaligus sebagai ibu yang mau mengasihi kita dan juga mau menyatakan pertanggungjawabannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Nah, Alkitab ini tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Itu titik. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, aku datang kembali kepadamu. Nah, pernyataan ini sebenarnya tidak sekedar sebuah pernyataan untuk menghiburkan murid-murid, tetapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang tua yang rindu terhadap anak-anaknya, dia akan memikirkan anaknya. Dia senantiasa akan teringat kepada anak-anaknya. Nah, tentunya demikian juga Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa ingat kepada kita. Dia memikirkan kita. Bahkan janji ini sebenarnya untuk meneguhkan dan mengingatkan kepada kita. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain menyatakan baik kepada Allah, kepada Yosua, kepada Musa, maupun di dalam perjanjian baru, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Itu adalah bagian dari seorang bapak yang merindukan anak-anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak saja rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kita, tetapi dia juga menyatakan diri sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sampai kapan? Alkitab mencatat sampai akhir zaman. Jadi apa yang kurang dari diri kita? Yang kurang seperti yang Yesus katakan, karena kita ini kurang percaya. Kita tidak mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita Bapak Ibu Saudara secara teologi, kita ini seperti orang-orang fasik.
kita percaya tapi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi hari ini melalui firman ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita semakin memahami Tuhan kita kenali Dia, dan kita semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Dia. Karena kita punya Bapa yang ajaib, kita punya Allah yang sayang kepada kita, dan Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita hidup dalam kesendirian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami. Dan mari kiranya Tuhan tolong bantu kami, supaya kami boleh terus belajar memahami dan mengenal Tuhan dan Bapa kami yang ajaib, Allah yang hidup, penebus kami hidup, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tentunya dengan semua itu semua dengan maksud dan tujuan supaya kami boleh menikmati sejahtera yang daripadamu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Meteraikan firman-Mu atas kami sekalian, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.